Setelah Portugis berhasil sampai di Maluku dan mengamankan hubungan dagang dengan penduduk setempat, perdagangan rempah-rempah semakin meluas. Dalam waktu singkat, Lisabon, ibu kota Portugis, berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa Barat. Meski Inggris dapat memperoleh rempah di Lisabon dengan mudah dan relatif murah, hal ini tidak menyurutkan niatnya untuk berlayar ke Indonesia. Seperti bangsa Eropa lainnya, tujuan kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia adalah mencari negeri penghasil rempah-rempah. Keberhasilan Spanyol menjajah bagian barat Eropa mengilhami Inggris untuk mengikuti jejaknya. Ekspedisi penjajahan samudra yang pertama pun diberangkatkan pada 1577 Masehi, yang dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Dengan mengikuti rute penjajahan Spanyol, rombongan ini berhasil mendarat di Ternate pada 1579 Masehi. Tidak hanya itu, armada Francis Drake dan Thomas Cavendish memborong rempah-rempah untuk dibawa kembali ke Inggris. Menyusul keberhasilan pertamanya, Inggris kembali melakukan penjajahan samudra, tetapi dengan mengikuti rute bangsa Portugis. Pada ekspedisi kali ini, Inggris berhasil menguasai India dan mendirikan Kongsi Dagang EIC, atau bisa disebut East India Company pada 1600 Masehi. Mendirikan kantor dagang di Indonesia pada 1602 Masehi, Inggris mengirim utusan ke Banten di bawah pimpinan Sir James Lancaster guna membentuk hubungan bilateral. Sultan Banten pun menyambut dengan baik dan memberi izin kepada Inggris untuk mendirikan kantor dagang di wilayahnya. Memasuki 1604 Masehi, Inggris telah berhasil membentuk kantor dagang di Ambon, Makassar, Jepara, dan Jayakarta. Akan tetapi, Inggris tidak dapat menanamkan monopoli perdagangan di Indonesia seperti halnya Belanda. Bahkan, Inggris tersingkir secara perlahan akibat kekuatan militer dan kemampuan Belanda memengaruhi penguasa setempat. Kendati demikian, Inggris tidak menyerah begitu saja dan kesabarannya pun terbayar. Pasalnya, memasuki abad ke-18, pada pedagang Inggris banyak melakukan perdagangan di Indonesia, seperti di Ambon, Banda, Kalimantan, Makassar, dan Jayakarta. Bahkan dalam perkembangan EIC, menjadi pesaing utama VOC dan Inggris terus berusaha merebut Nusantara dari Belanda. Sebelum datang ke Indonesia, para pedagang Belanda membeli rempah-rempah di Lisabon, ibu kota Portugis. Pada waktu itu, Belanda masih berada di bawah penjajahan Spanyol. Mulai tahun 1585, Belanda tidak lagi mengambil rempah-rempah dari Lisabon karena Portugis dikuasai oleh Spanyol. Dengan putusnya hubungan perdagangan rempah-rempah antara Belanda dan Spanyol, mendorong bangsa Belanda untuk mengadakan penjelajahan samudra. Pada bulan April 1595, Belanda memulai pelayaran menuju Nusantara dengan 4 buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Dalam pelayarannya menuju ke timur, Belanda menempuh rute pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan Banten. Pada saat itu, Banten berada di bawah pemerintahan Maulana Muhammad. Kedatangan rombongan Cornelis de Houtman pada mulanya diterima baik oleh masyarakat Banten, dan mereka bahkan diizinkan untuk berdagang di wilayah Banten. Namun karena sikap yang kurang baik, bangsa Belanda diusir dari Banten. Selanjutnya, rombongan kedua dari bangsa Belanda yang dipimpin oleh Jacob van Eyck dan van Werwijk dengan 8 buah kapalnya tiba di Banten pada bulan November 1598. Belanda diterima di Banten, sementara itu hubungan Banten dengan Portugis memburuk, sehingga kedatangan bangsa Belanda dapat diterima baik oleh Banten. Sikap Belanda sendiri juga hati-hati dan pandai mengambil hati para petinggi di Banten, sehingga mereka diberikan
banyak rempah-rempah oleh Banten. 3 buah kapal mereka penuh dengan muatan rempah-rempah dan dikirim ke negeri Belanda, sedangkan 5 buah kapal lainnya menuju ke Maluku. Pada tahun 1602 secara resmi terbentuklah Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau VOC atau Perserikatan Dagang Hindia Timur. VOC membuka kantor dagangnya yang pertama di Ambon, dikepalai oleh Francois Witter. Tujuan dibentuknya VOC antara lain sebagai berikut, yaitu 1. Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama pedagang Belanda. 2. Untuk memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan baik dengan sesama bangsa Eropa maupun dengan bangsa-bangsa yang lain. 3. Untuk mendapatkan monopoli perdagangan baik impor maupun ekspor.